saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hidup kita di dunia ini seperti di padang gurun. Maka kemudian datanglah Tuhan memungut kita dan memindahkan kita kemana? Ke tempat yang nyaman dan aman untuk hidup kita. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Beri kami pengertian yang baru dari firman Tuhan dan buat kami cepat tanggap kepada firman Tuhan sehingga kami mau diangkat, diambil oleh Tuhan dan dipindahkan ke tempat yang aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 32 ayat 10 dan 11. Ulangan pasal 32 ayat 10 dan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin. Oh, luar biasa firman Tuhan ini. Mengapa? Kita sedang mengembara di padang gurun. Padang gurun dunia ini. Saudara sekalian, dan kita tahu padang gurun itu seperti apa. Saya belum pernah ke Timur Tengah, tapi saudara-saudara yang pernah ke Timur Tengah mengerti itu. Bagaimana perjalanan unta bisa berminggu-minggu melewati padang gurun.
Seperti misalnya padang gurun Sahara di Afrika bagian utara. Tidak gampang, saudara-saudara sekalian. Nah, di sana ketika kita sedang mengembara kata Alkitab, maka Tuhan mengambil kita, memindahkan kita ke tempat seperti umat Tuhan, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Loh, kalau begitu enak sekali hidupnya orang Kristen ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Dipindahkan dari malapetaka karena dosa dan kuasa gelap kepada perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Silakan nanti sudah bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 11. Jadi mari belajar hari ini bahwa Tuhan, kalau sudah mau percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan takut akan Dia, hormat akan Dia, maka kehidupan saudara seperti sudah dipindahkan dari padang gurun ke tempat yang aman dan nyaman. Itulah tanah perjanjian, saudara sekalian. Dan apa dikatakan di sana yang sangat penting? Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Ini luar biasa. Dijaganya sebagai biji matanya. Saya ingin menolong kita sedikit mengerti. Tidak usahlah kita kena sesuatu yang besar. Kalau kita bahasa yang lain menggunakan kata kelilipan ya. Ada abu, debu dari atas masuk, kita langsung spontan kan? Langsung begini. Ya. Mengeluarkan, mengamankan mata kita. Jadi saudara sekalian, kalau sudah menjadi biji mata Tuhan, maka saudara hidup dalam keadaan aman dan nyaman. Sedikit pun yang mengganggu hidup saudara sekalian, Tuhan langsung turun tangan. Tapi Pak Pendeta, saya sudah sering mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup saya. Dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Saudara, jangan ingat yang buruk dan lupa kepada janji Tuhan ini. Kalau Dia menolong kita, Alkitab katakan, nanti silahkan baca dalam Yeremia pasal 18. Dikatakan di sana bahwa itu bejana itu bisa pecah dalam tangan Tuhan, dalam tangan pencunang. Tapi Dia akan bentuk kembali menjadi bejana yang lebih baik. Artinya apa? Seringkali Tuhan membentuk kita melalui badai dahsyat. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa pelaut yang handal itu tidak mungkin dibentuk dari laut yang tenang. Dia harus pernah mengalami badai dahsyat. Sudah mendengar penemu-penemu itu pada abad pertengahan yang mencari dunia baru itu, saudara sekalian, ada sebagian yang hilang di lautan. Ya, tapi tidak menyurutkan teman yang lain kemudian menyusul mereka cari dan berhasil mendapatkan benua Amerika misalnya. Jadi oleh sebab itu mari kita belajar hari ini bahwa jangan menganggap Tuhan tidak peduli kepada kita ketika ada badai dahsyat. Ia mau menolong kita, mengatakan bahwa Dialah pencipta langit dan bumi dan Dia mampu meneduhkan badai dahsyat itu. Yang berikut, katanya, laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara sekalian, ini sangat menyenangkan hati kita. Oleh karena burung Raja Wali itu, dia goyangkan sarangnya supaya anak-anaknya jatuh. Ya, itu sudah prinsipnya. Kemudian mereka belajar terbang, tentu dia tahu betul kapan dia harus belajar, anak-anaknya harus belajar terbang. Kemudian katanya firman Tuhan ini bilang, ditampungnya. Dia ada di bawah mereka. Kalau mereka bisa terancam jatuh ke tanah, maka Dia tampung mereka dan bawa kembali ke sarangnya. Kenapa? Mereka belum siap terbang. Begitu juga saudara sekalian. Kita kadang-kadang mengalami seperti jatuh dari sarang. Ya,
Tetapi ingat, Tuhan menampung kita, memberi kekuatan kepada kita kembali sampai kita benar-benar siap menjalani hidup ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa tahan banting dalam hidup mereka, supaya ketika kami menjalani padang gurun dalam hidup ini, kami tahu Tuhan ada di sana menjaga kami seperti biji mata-Mu. Atau ketika kami jatuh, kami tahu Tuhan siap untuk menampung kami dan membawa kami ke tempat yang aman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.